orang yang senantiasa mensyukuri akan nikmat Allah. Tak lupa pada yaumul Jum'ah ini, yaumul mubarakah ini, hendaknya mari kita untuk tidak melewatkan. Syukur-syukur kita bisa memperbanyak membacanya, yakni secara khusus untuk kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala alaihi, yang mana disebutkan bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi, maka Allah Ta'ala dan para malaikatnya akan juga bersalawat kepada hamba Allah yang bersalawat kepada Nabi tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Diriwayatkan, yakni secara khusus ba'da perang Badar, yakni peperangan pertama yang terjadi pada masa Islam, yang mana disebutkan bahwasanya kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar ini. Banyaklah tawanan perang. Salah satunya ada yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, yakni salah seorang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Hamzah ini masih musyrik ketika itu, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Melihat Hamzah ini dan tawanan yang lain, maka banyak kaum muslimin mendatangi mereka, selalu serambi mereka mencela para tawanan perang ini. Mereka berkata bahwasanya, kenapa kalian memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga putuslah tali kekerabatan di antara mereka. Mendengar celaan-celaan ini, Hamzah menyanggah dengan ia berkata, maka mengapakah kalian hanya bisa menyebutkan keburukan-keburukan kami, sedangkan kami juga memiliki banyak kebaikan? Terkejutlah para sahabat ketika itu, apa kebaikan yang kalian miliki? Hamzah kembali berkata, bukankah kami yang telah memakmurkan Masjidil Haram, kami pula yang memberi minum para jamaah haji, kami membebaskan budak serta tawanan perang. Tak lama turunlah ayat, maka nalil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnar hum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Tidaklah sepantasnya orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, karena sesungguhnya mereka sendiri telah bersaksi bahwasanya mereka telah kafir kepada Allah. Mereka itulah yang telah sia-sia seluruh amalan perbuatannya di dunia ini, dan kelak mereka akan kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah itu, yakni hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, serta mereka tidak takut kepada sesuatu pun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Menarik ayat ini terutama berkaitan dengan kondisi kita pada hari-hari ini. Ketahuilah bahwasanya ada beberapa pelajaran ataupun faidah yang kita bisa petik dari dua ayat yang singkat ini, yakni yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat 17 dan 18 ini. Pelajaran yang pertama adalah bahwasanya dengan tegas Allah Ta'ala menafikan ataupun meniadakan ataupun tidak mengakui jikalau ada orang-orang yang belum beriman kepada Allah dan hari akhir, ataupun orang-orang yang kafir kepada Allah, mengakui diri mereka, mengklaim diri mereka memiliki banyak kebaikan. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas di dalam ayat ini, tidak sedikit pun bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi besar di pandangan kita, boleh jadi besar dalam pandangan manusia, ataupun banyak kebaikannya, tetapi sejatinya tidak sedikit pun dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bernilai. Walaupun ia mungkin telah banyak menyumbangkan harta benda yang dia miliki, walaupun telah banyak kebaikan, kira-kira kebaikan apatah lagi jikalau dibandingkan dengan kebaikan memakmurkan Masjidil Haram.
Sebaliknya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amalan dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin, walaupun mungkin tidak dilihat oleh orang lain sebagai sesuatu perkara yang besar ataupun sesuatu yang sangat remeh, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena amalan tersebut didasari dengan iman kepada Allah dan hari akhir, maka boleh jadi amalan yang sangat kecil itu pun sangat bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang kecil yang sering kita remehkan, tersenyum dengan saudara kita, berinfak mungkin dari kelebihan belanja kita, ataupun membantu orang yang kita temui di dalam perjalanan misalnya, ataupun perkara-perkara yang lain yang mungkin sangat remeh bagi kita. Tetapi karena amalan tersebut didasari oleh dasar iman pada Allah dan tentu dengan ikhlas pada Allah SWT, maka amalan yang tersebut boleh jadi besar di sisi Allah SWT. Banyak sekali hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menyebutkan hamba-hamba Allah yang hanya melaksanakan beberapa perkara yang kecil, tetapi justru dengan amalan tersebut mereka diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditinggikan kedudukannya, mereka ditolong Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dasar amalan diterima seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman kepada Allah dan hari akhir. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala telah memerintahkan kita agar kita hendaknya senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, ia menyebutkan ada dua makna dari perintah memakmurkan masjid-masjid Allah itu. Perintah yang pertama adalah bagaimana hendaknya kita ini bisa membangun masjid, terutama di tempat-tempat yang memang belum berdiri masjid. Kemudian setelah kita mendirikan masjid, hendaknya bagaimana kita membaguskan masjid tersebut. Kita perhatikan fasilitas-fasilitasnya, kita cukupi kebutuhan-kebutuhan dari jamaahnya, dan kita perhatikan kerapiannya, kebersihannya, keindahannya, kenyamanan bagi para jemaah yang di dalam masjid tersebut. Dan subhanallah, betapa besar fadilahnya bagi orang-orang yang senantiasa melakukan hal-hal seperti itu. Orang yang membangun masjid Allah saja disebutkan dalam banyak hadis. Salah satunya hadis Imam Muslim, man banallahu masjidan, barang siapa yang membangun masjid Allah wabtagi bihi wajah Allah, yang hanya mengharapkan wajah Allah SWT. Dalam hadis yang lain disebutkan hatta sekecil sangkar burung, maka Allah banallahu lahu, Allah akan membangunkan baginya baitan fi jannah. Allah akan membangunkan baginya, Allah akan membalas bagi hamba-hamba Allah yang membangun masjid. Kelak akan dibangunkan bagi mereka rumah-rumah Allah, di rumah-rumah untuk mereka di surganya Allah. Besar fadilahnya bagi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, para pengurus masjid, para takmir masjid. Hatta mungkin hanya sekadar mereka mengumandangkan azan, hatta mungkin hanya mereka sekadar membersihkan halaman masjid. Tapi jika dalam rangka memakmurkan masjid Allah dalam artian makna yang pertama, maka ia akan mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tempat yang terbaik di muka bumi ini adalah rumah-rumah Allah? Bukankah tempat yang sangat dicintai Allah adalah masjid-masjid Allah? Maka barang siapa yang melibatkan dirinya, bahkan mungkin barang siapa yang membagi waktu dalam kehidupannya untuk mengurus rumah-rumah Allah ini, maka di sisi yang lain hendaknya kita juga memuliakan para pengurus masjid. Hendaknya kita muliakan para takmir masjid ini. Jangan lupa kita perhatikan juga kesejahteraan mereka. Mereka telah mengabdikan dirinya, membagi waktunya hanya untuk mengurus rumah-rumah Allah yang merupakan tempat yang terbaik di seluruh muka bumi ini, dan kita menjadi nyaman di dalamnya. Hendaknya
menjadikan kita memuliakan orang-orang yang juga memuliakan masjid-masjid Allah. Jadi makna yang pertama, memang betul hendaknya kita perhatikan bangunan masjid kita. Miris, ironis, jikalau ada rumah-rumah Allah masih kotor, sedih hati kita aja kalau masjid-masjid kita belum tertata lingkungannya. Bahkan mungkin karpetnya sudah tidak tergantikan selama bertahun-tahun. Pada sisi lain kita bisa membelikan rumah-rumah baru, kita bisa membelikan kendaraan baru bagi diri kita. Kenapa tidak tergerak hati kita untuk kita membelikan karpet baru di masjid-masjid kita? Masih banyak masjid musola yang membutuhkan uluran tangan kita. Makna ataupun perintah dari memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang kedua adalah, dan ini merupakan makna hakiki dari memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah yakni bagaimana paling tidak bagi kita dari setiap diri kita ini, setiap muslim ini bisa mendatangi masjid-masjid Allah paling tidak 5 kali di dalam sehari semalam. Dan inilah makna yang hakiki dari memakmurkan masjid-masjid Allah. Apalah artinya masjid yang bagus? Apalah artinya masjid yang besar, yang megah, yang indah jika sepi daripada jamaahnya? Sebaliknya tentu, jikalau masjid kita kotor, kembali kepada makna yang pertama, di mana kita melihat kebersihan itu sebagai sesuatu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang kedua ini paling tidak bagi kita menurut Imam At-Tabari, hendaknya kita mendatangi masjid-masjid Allah, yakni di dalam kita melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah di dalamnya. Apatah lagi jika kita kembalikan fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, pada masa-masa keemasan Islam ketika itu, bukankah masjid menjadi tempat basis pengajaran Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Nabi mengajarkan umatnya di dalam masjid. Nabi memberi taklim kepada para sahabatnya dalam masjid. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya pernah para sahabat berlatih senjata, berlatih perang di dalam masjid. Menunjukkan betapa luar biasanya fungsi dan strategis di masjid pada masa itu. Apakah sudah masjid-masjid kita menjadi tempat-tempat yang membuat kita bisa enak di dalamnya, nyaman di dalamnya? Apakah sudah masjid-masjid kita menjadi tempat basis gerakan sosial di dalam kehidupan ini? Bukankah pada Nabi sering bermusyawarah di dalam masjid? Bukankah Nabi mengajarkan umatnya di dalam masjid? Ada fungsi-fungsi lain selain fungsi ibadah, yakni ada fungsi pendidikan, taklim di dalamnya. Ada fungsi sosial di dalamnya. Di dalam masjidlah kita bisa melihat, memperhatikan, mengetahui siapa jamaah-jamaah kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Ada fungsi sosial di dalam masjid. Maka sangat bagus sekali kalau masjid-masjid kita hidupkan. Ada TPQ-nya, ada pengajaran Qur'annya bagi anak-anak kita. Ada mungkin kooperasinya, ada kantinnya. Ada bahkan mungkin kliniknya. Kalau kita perhatikan pada masa-masa keemasan Islam, pada masa-masa sahabat, pada masa-masa Khalifah Rasyidin dan para khilafah ketika itu, masjidlah sebagai basis gerakan umat Islam. Masjid menjadi epicentrum gerakan kebangkitan umat Islam. Ini tentu menjadi PR kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faidah ataupun yang terakhir dari pada khutbah kali ini dari intisari ayat ini, bahwasanya Allah Taala telah menyebutkan ciri-ciri orang yang pantas disebut sebagai pemakmur masjid-masjid Allah. Ciri yang pertama tentu dengan dasar iman, man amana billahi wal yaumil akhir, kembali kepada iman. Yang kedua, aqama shalah, dan ini fungsi makna hakiki memakmurkan masjid-masjid Allah. Jangan sampai masjid-masjid kita kosong, sepi.
terutama paling tidak dari melaksanakan ibadah salat 5 waktu secara berjamaah di dalamnya. Wa ataz zakah, ada fungsi sosial di dalamnya. Yang keempat, walam yahsya illallah, orang yang sering ke masjid, orang yang memakmurkan masjid Allah akan tumbuh di dalam dirinya, tidak akan pernah takut kepada sesuatu pun kecuali hanya takut kepada Allah. Baik takut dengan kemiskinannya, baik dengan kegagalannya, baik dengan rasa pesimisnya, ataupun segala hal yang menakutkan di dalam kehidupan ini. Bukankah orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah itu orang-orang yang senantiasa bersandar hanya kepada Zat yang Maha Kuat, kepada Allah Rabbul Izzati? Bukankah Allah Maha Kuat, Allah Maha Hebat, Allah Maha Besar? Maka pantas orang yang senantiasa senang ke masjid, maka tidak akan ada rasa takut di dalam kehidupan ini, kecuali takut hanya kepada Allah, kecuali hanya takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yahsya illallah. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Allah taala menutup ayat 18, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Menarik ayat ini, potongan ayat ini. Imam yang lain dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin ini bermakna secara literutnya, terjemahannya, semoga bagi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah itu, yakni kelak mereka akan mendapatkan petunjuk ataupun hidayahnya Allah SWT. Tafsir yang sebenarnya dalam ayat ini adalah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin ini adalah bahwasanya, maka barang siapa orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah ini, maka pasti, karena kata-kata asa jikalau disandarkan kepada Allah SWT, maka ia bermakna pasti. Artinya orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah, orang yang senang datang ke masjid, maka pasti Allah akan memberikan petunjuk hidayah kepada mereka. Mau kemana lagi kita mencari hidayah Allah? Mau seberapa jauh lagi kita melangkah mencari hidayah Allah? Untuk apa kita melakukan perjalanan jauh hanya untuk mencari sesuatu yang kita ingin mendapatkan, namanya petunjuk hidayah Allah? Allah telah memberikan tempat yang terbaik. Allah telah memudahkan kita agar kita ingin mendapatkan hidayah Allah, maka datangilah masjid-masjid Allah. Semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini, segenap kaum muslimin dan muslimat, hendaknya kita menjadi bahagian dari orang-orang yang senantiasa ingin memakmurkan masjid-masjid Allah. Semoga Allah hadirkan hati kita, hati yang senang, merindukan masjid-masjid Allah. Mari kita jadikan masjid-masjid sebagai basis gerakan kita. Kita jadikan masjid sebagai gerakan sosial kita, sebagai tempat taklim terutama bagi anak-anak kita. Kita hidupkan masjid kita, kita makmurkan masjid-masjid. Kita muliakan juga para pengurus masjid kita, karena mereka juga dengan wasilah mereka masjid-masjid kita menjadi indah, menjadi bersih. Semoga dengan itu Allah memberikan hidayah petunjuk bagi kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.